Wilujeng rawuh wonten ing channel niki, dulurku kabeh. Semoga rahayu tansah nglimputi urip panjenengan sedoyo. Mugi Gusti paring sehat, berkah, lan ketentreman ati kanggo kita kabeh. Amin. Dulurku, ingkang kula tresnani, terima kasih sudah kembali hadir di ruang sederhana ini. Semoga pertemuan kita kali ini bisa jadi jalan cahaya, meskipun kita akan membicarakan sesuatu yang terdengar gelap dan penuh misteri. Sampean mungkin pernah merasa, hidup ini seperti berputar tanpa henti, kadang berada di atas, kadang terjerembab di bawah. Ada yang hidupnya tampak penuh ujian, berat, penuh aral melintang. Pernahkah sampean mendengar bahwa mereka yang lahir di bawah weton pahing konon membawa takdir yang selalu berliku? Seakan jalannya ditaburi misteri, kesialan, dan sekaligus kekuatan gaib yang tersembunyi. Apakah benar weton ini membawa beban gelap, sekaligus cahaya tersembunyi? Sebelum kita lanjut menyingkap misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini, dan tentu saja subscribe channel ini supaya jenengan tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Tuliskan juga sholawat, doa, atau komentar asal kotan jenengan di kolom komentar. Biar kita semua nyambung, walaupun jarak memisahkan. Hari ini kita akan membahas tentang misteri gelap weton pahing. Sebuah weton yang sering dianggap membawa jalan hidup berliku, penuh rintangan, namun juga menyimpan energi gaib yang luar biasa. Weton pahing tidak hanya dipandang dari sisi keberuntungan atau rezeki, tetapi juga dari sisi spiritual dan perjalanan batin. Banyak orang percaya, pemilik weton pahing ditakdirkan melalui jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka harus ditempa lebih keras, diuji lebih dalam, sebelum akhirnya mencapai cahaya yang sejati. 1. Energi gaib yang menghantui. Dulurku sing setia nyimak, leluhur Jawa percaya bahwa setiap weton membawa sengkolo, sekaligus pangayoman. Dua sisi yang tak bisa dipisahkan, seperti siang dan malam, seperti bulan dan matahari. Bagi mereka yang lahir di bawah naungan weton pahing, energi gaib yang menyelimutinya ibarat api. Api yang terang menyinari jalan, tapi sekaligus bisa membakar tanpa ampun jika tak dikuasai. Seringkali, pemilik weton pahing merasakan hidupnya seperti dikejar bayangan. Ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan, ada kegundahan yang selalu hadir meski tanpa hidup mereka baik-baik saja. Ibarat berjalan di hutan angker, meski tak ada siapapun, tetapi hawa dingin menusuk tetap terasa. Itulah simbol energi gaib yang mengitari mereka. Banyak cerita dari leluhur, orang pahing seringkali dilahirkan dengan aura panas. Saat kecil, mereka mungkin rewel, mudah sakit, atau sulit diatur. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga memiliki daya tahan batin yang kuat. Seperti besi yang ditempa api, semakin dipukul semakin keras. Itulah mengapa, banyak orang yang lahir pahing akhirnya menjadi sosok berkarakter keras kepala, penuh semangat, dan tak mudah menyerah. Namun, energi panas ini bukan tanpa bahaya. Jika tidak mampu dikendalikan, pemilik pahing bisa terjebak dalam amarah, ambisi, dan keserakahan. Energi ini akan membakar dirinya sendiri, menjauhkan dari orang-orang yang mencintainya. Tak jarang, hidup mereka jadi penuh konflik, sering berselisih paham, atau bahkan dijauhi karena sikapnya yang terlalu kuat. Tetapi di sisi lain, energi gaib weton pahing juga berfungsi sebagai perisai. Ada banyak kisah orang pahing yang sulit dicelakai secara gaib. Upaya jahat, santet, atau guna-guna seringkali memantul kembali kepada pengirimnya. Energi panas itu seperti perapian yang membakar niat jahat sebelum sempat masuk ke tubuh atau jiwa mereka. Leluhur menyebutnya sebagai tameng alami yang dianugerahkan sejak lahir. Bayangkan saja, dulurku, hidup sebagai api yang menyala. Panasnya bisa memberi kehangatan bagi sekitar, tapi juga bisa membakar rumah jika dibiarkan liar. Maka dari itu, pemilik weton pahing wajib belajar mengendalikan diri, menjaga ucapan, mengolah emosi, dan memperkuat laku spiritual. Dengan begitu, api itu akan menjadi cahaya penerang jalan, bukan kutukan yang menghancurkan. Jadi, misteri gelap pertama dari weton pahing adalah energi gaib yang selalu menghantui dan menguji. Apakah api itu akan menjadi sinar yang menuntun, atau justru menjadi bara yang membinasakan,
tergantung pada bagaimana pemiliknya menjalani hidup. 2. Rezeki yang naik turun. Dulurku Singki Nurmatan, salah satu misteri gelap yang melekat kuat pada weton pahing adalah perihal rezeki. Banyak orang Jawa tua berkata, rezekine wong pahing kui koyo ombak segara, pasang surut ora kenal wektu. Artinya, rezeki mereka bagaikan ombak di lautan, kadang datang besar dan berlimpah, lalu tiba-tiba surut tanpa tanda. Bagi yang lahir di weton pahing, jalan mencari nafkah jarang berjalan lurus. Ada masa di mana mereka merasakan kelimpahan, seperti mendapat durian runtuh, tiba-tiba dibukakan pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Namun, anehnya, saat sedang berada di puncak, rezeki itu bisa hilang secepat kilat. Mereka bisa mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak, seolah alam sedang menguji keteguhan hatinya. Leluhur menafsirkan hal ini sebagai lakon yang memang harus dijalani. Orang pahing tidak ditakdirkan hidup dengan rezeki yang datar dan stabil. Mereka seperti dituntun untuk merasakan pahit manis kehidupan dengan sangat ekstrim. Dari situlah, jiwanya ditempa agar kuat, tidak sombong ketika berada di atas, dan tidak hancur ketika berada di bawah. Bayangkan dulurku, seseorang lahir pahing bisa saja mendadak sukses. Usahanya maju, banyak pelanggan, uang mengalir deras. Tetapi saat ia lengah, lupa bersyukur, atau terlalu percaya diri, tiba-tiba nasib berbalik. Usaha macet, uang habis, hutang menumpuk. Inilah yang membuat hidup mereka sering disebut berliku dalam urusan harta. Tapi jangan salah. Justru pola rezeki yang naik turun ini sering membuat pemilik pahing lebih kreatif, ulet, dan gesit dibanding weton lainnya. Karena terbiasa jatuh bangun, mereka punya jiwa petarung. Tidak mudah menyerah, dan selalu mencari cara untuk bangkit. Di balik misteri gelap itu, sebenarnya tersimpan berkah tersembunyi, yakni kekuatan untuk bertahan hidup meski diterpa badai. Banyak pula kisah yang mengatakan, rezeki orang pahing tidak pernah benar-benar habis. Meski sering jatuh, selalu ada jalan keluar yang datang. Kadang dari pertolongan orang lain, kadang dari usaha kecil yang tak disangka-sangka. Inilah yang disebut kekuatan gaib, yang menjaga agar mereka tidak sampai benar-benar terpuruk. Namun, ada satu hal penting, orang pahing harus pandai mengelola rezeki. Jika sedang dapat banyak, jangan foya-foya. Simpan, tabung, dan gunakan untuk hal yang bermanfaat. Sebab gelombang pasang bisa kapan saja berubah jadi surut. Bila mereka bijak, hidupnya akan jauh lebih tenang, meskipun gelombang itu tidak pernah berhenti. Leluhur sering memberi wejangan, wong pahing kudu tansah eling lan waspada. Eling marang Gusti, lan waspada marang hawa nepsu. Rezeki mereka bukan sekadar untuk dinikmati, tapi juga untuk menguji seberapa kuat iman dan kesabaran. Maka, dulurku, misteri gelap kedua dari weton pahing adalah rezeki yang naik turun, tak menentu, tapi justru menjadi jalan pembelajaran hidup. Mereka diuji agar tidak bergantung pada dunia semata, melainkan bersandar pada doa, usaha, dan kesadaran bahwa segala sesuatu datangnya dari Gusti. 3. Ujian berat dalam hubungan. Dulurku sing tansah setia, salah satu sisi gelap yang paling sering dialami pemilik weton pahing adalah dalam urusan hubungan, asmara, persahabatan, bahkan rumah tangga. Leluhur Jawa sering mengibaratkan, ati wong pahing iku koyo geni sing di sawang ayu, nanging yen orang ati-ati bisa ngobong kabeh. Hatinya penuh semangat, penuh cinta, penuh daya tarik, tetapi sekaligus membawa bara yang bisa melukai. Sejak muda, pemilik weton pahing biasanya punya aura yang menonjol. Mereka gampang disenangi orang, punya pesona yang sulit dijelaskan, bahkan sering jadi pusat perhatian tanpa mereka minta. Karisma ini membuat mereka sering didekati, diinginkan, bahkan diperebutkan. Namun di balik itu, justru ada jalan yang berliku. Karena pesona itu, hubungan mereka sering diselimuti salah paham, cemburu, atau bahkan perselingkuhan yang tak diundang. Banyak kisah turun-temurun yang menyebut, orang pahing tidak jarang mengalami patah hati berkali-kali sebelum menemukan pasangan sejati. Hubungan mereka ibarat ombak dan karang. Kadang penuh gelora cinta yang membahagiakan, kadang dihantam badai yang membuat segalanya retak. Bahkan setelah menikah pun,
tantangan itu tidak serta-merta hilang. Mengapa demikian? Leluhur percaya bahwa weton pahing membawa energi panas yang mudah bentrok dengan orang terdekat. Saat bahagia, energi itu bisa berubah jadi semangat luar biasa, penuh kasih sayang. Tapi saat marah atau kecewa, api itu bisa membakar habis, membuat pertengkaran kecil jadi besar, dan luka kecil jadi dalam. Itulah sebabnya, dalam rumah tangga, orang pahing sering mengalami pasang surut. Ada kalanya mereka menjadi pasangan yang penuh cinta, setia, dan rela berkorban. Namun ada pula masanya hubungan terasa sesak, penuh pertengkaran, bahkan godaan dari luar. Tetapi di balik misteri gelap itu, ada pelajaran besar. Leluhur menekankan, orang pahing harus belajar mengendalikan rasa, mengendalikan hati. Sebab jika tidak, mereka akan mudah tergoda oleh hal-hal di luar, atau cepat tersulut amarah pada pasangan. Dengan kesadaran batin, mereka bisa menjadikan hubungan yang penuh badai itu berubah menjadi samudra yang tenang. Ada pula pepatah Jawa, tresna sejati orang mung angger bungah, nanging angger sabarlan setia nganti pungkasan. Cinta sejati bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat mampu bersabar dan setia sampai akhir. Inilah yang harus dipegang teguh oleh pemilik weton pahing. Dulurku, ujian berat dalam hubungan ini sebenarnya adalah jalan untuk menyempurnakan jiwa orang pahing. Mereka tidak ditakdirkan memiliki cinta yang datar dan membosankan. Mereka dituntun untuk merasakan manis, pahit, getir, dan indahnya cinta secara penuh. Agar akhirnya mereka bisa memahami makna sejati dari kesetiaan, pengorbanan, dan ketulusan. Maka, misteri gelap ketiga dari weton pahing adalah jalan cinta yang penuh badai, yang justru akan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghargai orang yang benar-benar mencintainya. 4. Karisma dan musuh tersembunyi. Dulurku sing tansah mirengaken, satu lagi misteri gelap dari weton pahing, adalah soal karisma yang mereka bawa sejak lahir. Leluhur Jawa percaya, wong sing lahir pahing iku koyo geni ing wayah wengi, nyorot padang, katon mencorong, nganti gawe wong liyane kadangkala keder dewe. Artinya, pemilik weton pahing punya pesona yang membuat orang segan, hormat, bahkan takut, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Karisma ini ibarat cahaya gaib. Ia terpancar dari tatapan, sikap, atau bahkan hanya dari kehadiran mereka. Ada cerita, orang pahing berjalan masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba suasana menjadi hening. Semua mata tertuju, dan tanpa disadari, orang-orang memberi ruang. Itulah daya gaib yang menyertai weton ini. Namun, dulurku, karisma ini bukan hanya membawa kebaikan. Ia ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pemiliknya bisa dengan mudah mendapatkan penghormatan, dipercaya memimpin, atau bahkan menjadi panutan. Tetapi di sisi lain, karisma ini sering memunculkan rasa iri, dengki, dan permusuhan. Tidak jarang, orang pahing memiliki musuh dalam selimut. Orang-orang yang tersenyum di depan, tapi menyimpan niat jahat di belakang. Leluhur mengatakan, sing padang kui mesti dadi pepeteng kanggo wong lia. Cahaya yang terang kadang membuat sebagian orang silau, bahkan sakit mata. Begitu pula karisma pahing. Semakin besar pesonanya, semakin banyak pula yang merasa terganggu. Banyak kisah turun-temurun menceritakan bahwa pemilik weton pahing sering menjadi korban fitnah atau tipu daya. Mereka bisa saja difitnah oleh rekan kerja, dikhianati sahabat, atau bahkan dijatuhkan oleh orang terdekat. Musuh-musuh ini kadang tidak terlihat jelas, karena mereka pandai menyembunyikan niat di balik wajah ramah. Inilah sebabnya, orang pahing sering merasa hidupnya dipenuhi ujian yang datang bukan dari orang asing, tetapi justru dari lingkaran terdekat. Namun, ada pula berkah di balik misteri ini. Karisma gaib yang dimiliki pahing seringkali membuat niat jahat orang lain tidak berhasil. Seperti ada tembok tak kasat mata yang melindungi mereka. Banyak dukun atau orang yang berniat jahat mengeluh, karena niatnya berbalik menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Energi panas pahing berfungsi sebagai tameng, membuat serangan gaib seperti santet atau telus sering mental kembali. Meski begitu, bukan berarti orang pahing bisa hidup sembrono. Mereka tetap harus berhati-hati, menjaga ucapan, dan tidak terlalu menunjukkan kelebihan diri.
Sebab semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpa. Leluhur selalu mengingatkan, aja nganti gumede, aja nganti lali marang Gusti. Jangan sampai karisma membuat mereka sombong, karena justru kesombongan itulah yang akan membuka celah bagi musuh untuk masuk. Dulurku, misteri gelap ini sejatinya mengajarkan keseimbangan. Karisma adalah anugerah, tapi juga ujian. Ia bisa menjadi pintu menuju kejayaan, atau sebaliknya menjadi sebab kehancuran jika tidak dijaga dengan rendah hati. Pemilik weton pahing dituntut untuk eling lan waspada, eling marang Gusti, waspada marang mungsuh sing kadang ora katon. Maka, misteri gelap keempat dari weton pahing adalah karisma yang memikat sekaligus mengundang musuh tersembunyi, sebuah dualitas yang menuntut kebijaksanaan dalam menjalani hidup. 5. Jalan spiritual yang penuh liku. Dulurku sing setia, ing antawisipun kabeh misteri gelap weton pahing, sing paling getrake yaiku perjalanan spirituale. Leluhur Jawa pitados, saben manungsa sing lahir ora mung gawa raga, nanging ugang gawa, laku batin, sing kudu ditindakake. Kanggo wong pahing, laku iki ora gampang, amarga uripe pancen wis ditakdirake liwat dalan sing kadangkala angel dipahami, penuh liku, lan ora gampang dilewati. Sejak awal, wong pahing kerep ngalami cobaan sing ada dekake atine goyah. Kadang diuji kanthi rasa kehilangan, gagal berulang kali, utawa kudu ngalami pengkhianatan saka wong sing paling dipercaya. Leluhur nganggep iki dudu musibah semata, nanging wejangan gaib supaya jiwae luwih waskita, luwih tepas lira, lan luwih kuat. Kaya besi sing dipanasake nganti abang, banjur ditempa, barulah dadi pusaka sing tangguh. Weton pahing iku ibarat besi kang kudu diolah dadi keris. Prosese abot, kebak geni, kebak pukulan, nanging asile dadi pusaka sing duwe daya gaib. Mula saka iku, dalan spiritual wong pahing kerep kebak tirakat, tapa brata, utawa cobaan urip sing maksa dheweke luwih deket karo Gusti. Tanpa kesadaran batin, wong pahing bisa kebablasan dadi pribadi sing kasar, egois, lan gampang disulut hawa nafsu. Nanging yen bisa ngendaleni rasa, dheweke bakal dadi pribadi sing wicaksana, jembar ati, lan ngemot daya linuih. Dulurku, akeh kisah wong pahing sing ditempa urip nganti tekan titik nol. Ana sing tiba bangkrut, ditinggal pasangan, utawa uripe kebak hutang. Nanging saka titik paling peteng iku, dheweke bisa tangi maneh kanthi kekuatan batin anyar. Kaya bulan sing entek dadi irisan tipis nalika tilem, nanging bakal bali purnama ing wektu sing tepat. Itulah simbol perjalanan spiritual pahing, kudu ngalami peteng sadurung tekan cahya. Saben leluhur ngajari, wong pahing kudu rajin nglakoni doalan laku prihatin. Tirakat sederhana, kaya puasa Senin Kemis, ngurangi mangan lan turu, utawa ngleksanani tapa bisu, dipercaya bisa enja energi panas sing embara ing jiwane supaya orang lambrang. Sebab yen energi iki ora diolah, bisa dadi bara sing rusak. Nanging yen dikendaleni, bisa dadi kekuatan spiritual sing ora mung lindungi awake dewe, nanging uga wong-wong ing sakupenge. Leluhur Jawa percaya, Gusti ora bakal maringi ujian tanpa maksud. Wong pahing sing diparingi dalan urip berliku iku sejatine disiapake kanggo tugas luwih gede. Bisa dadi pemimpin, guru, utawa wong sing dadi panglipur lan panyengkuyung wong liya. Nanging syarat siji, kudu sabar, kudu eling, lan kudu tansah nyandang rasa syukur. Mula, dulurku, misteri gelap sing pungkasan saka weton pahing yaiku jalanan spiritual sing ora gampang, kebak cobaan, nanging uga kebak kawruh lan berkah gaib. Yen bisa ngliwati kabeh liku-liku iku kanthi sabar lan pasrah marang Gusti, wong pahing bakal tekan titik padang sing sejati. Nanging yen kalah karo hawa nafsu, dheweke bakal kejebak ing lingkaran peteng sing ora ana enteke. Pungkasane, dulurku, weton pahing iku kaya obor sing murup ing peteng. Cahyane bisa dadi tuntunan, nanging yen ora dijaga, bisa nyebabake geni sing ngobong kabeh. Saka energi gaib, rezeki sing pasang surut, asmara sing kebak badai, karisma sing ada dekake iri, nganti perjalanan spiritual sing kebak liku, kabeh iku sejatine dudu kutukan, nanging cara Gusti nglatih lan nguatake jiwa. Dulurku, misteri gelap weton pahing bukan sekadar cerita horor atau mitos. Ia adalah simbol perjalanan manusia, bahwa tidak ada jalan yang benar-benar lurus. Hidup berliku bukan berarti hidup sial. Justru,
Liku-liku itulah yang membuat seseorang menjadi kuat, berpengalaman, dan bijaksana. Sama seperti Pahing, kita semua diuji agar bisa lebih dekat dengan Gusti, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Terima kasih dulurku sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menemani perjalanan spiritual jenengan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Gusti, diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.